Surga itu ada 8 pintunya. Dan 8 jenisnya. Saya ulangi ya. Ada 8 pintunya, 8 jenisnya. Nanti di pintunya itu ada nama berdasarkan amal soleh. Saya ulangi, ada nama berdasarkan amal soleh. Misal, ibu rajin puasa. Ya, belum Ramadan sudah puasa. Puasa sunnah maksudnya ya. Senin, kemudian Kamis, puasa Daud. Ya. Puasa Daud tuh, kalau sudah puasa Daud, Senin Kamis berhenti bu. Ya, jadi misal, Senin puasa, Selasa istirahat. Rabu puasa, Kamis istirahat. Itu konsepnya. Jadi levelnya naik. Di Senin dengan Kamis, tambah Ayyamul Bid, tengah-tengah misalnya, pindah ke puasa Daud, itu berhenti dulu yang Senin Kamisnya. Karena sudah diikutkan ke puasa Daudnya. Itu level yang tingginya. Walaupun tidak dilarang. Kalau ingin ditunaikan puasa di hari bertepatannya. Misal, Senin puasa, Selasa istirahat. Rabu puasa, Kamis istirahat. Kalau ingin puasa pun tidak dilarang. Tapi idealnya berhenti dulu. Lalu lanjutkan supaya siklus puasa Daudnya teratur. Dan yang disebut puasa Daud yang sunnah itu cuma puasa yang lekat dengan Nabi Daud. Jadi tidak ada di syariat kita sholat Daud misalnya. Ya, subuh sholat duhur tidak, asar sholat maghrib tidak. Jadi cuma puasa Daud, baik ya. Nah, ibu rajin puasa. Sebelum Ramadan sudah berlatih puasa. Itu ketika pulang oleh Allah dikhususkan satu nama pintunya khusus untuk amalannya. Namanya Ar-Rayyan. Apa namanya? Ar-Rayyan. Baik. Lis-sha'imi babun fil jannati yuqalu Ar-Rayyan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang rajin puasa, itu ada pintu khusus saat kembali kepada Allah. Di surganya namanya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-sha'imun. Nggak akan pernah masuk lewat pintu itu kecuali yang biasa rajin puasa. Nanti pintunya manggil. Ada penjaganya malaikat. Aina as-shaimun, aina as-shaimun. Mana yang biasa puasa, mana yang biasa puasa. Nah, kalau yang nggak bisa ngaku-ngaku, Bu. Kan mulutnya dikunci, nggak bisa saya gitu nggak. Itu amalnya langsung yang terbiasa membentuk keadaan tubuh, amal itu yang membawa tubuh dia bangkit. Karena mulut dikunci. Yo yang ngaji Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahim. Atau kallimuna wa tashhadu. Nah, mulutnya nggak bisa jawab. Badan yang biasa beramal itu langsung bangkit masuk. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau sudah masuk tutup rapat. Nanti ada pintu namanya pintu tahajud, babut tahajud. Gak akan masuk lewat situ kecuali yang rajin tahajud. Ada pintu namanya babus sedekah. Pintu sedekah. Gak masuk lewat situ kecuali yang rajin sedekah. Nanti ini jumlahnya ada 8, berurutlah dari 8 amal soleh ini, 8 nama pintu surga berdasarkan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertingginya nanti disebut dengan Firdaus, tengah-tengahnya yang indah disebut dengan Aden. Jadi surga itu nanti ada Darussalam, Jannatun Naim, tengah-tengahnya ada surga Aden, itu tamannya yang paling indah. Tertingginya surga Firdaus. Nah, ada orang yang serombongan tadi, kembali ke awal, itu diperintahkan oleh Allah masuknya lewat tamannya dulu yang tengah-tengah. Sehingga kelihatan semua keindahan surganya. Lalu diminta dia naik, masuk lewat surga itu, mengelilingi semua surga. Ke setiap pintu surga. Dan dahsyatnya diperintahkan malaikat semua untuk berbaris di setiap pintu surga, memberikan selamat kepada golongan ini karena berhasil menunaikan amal saat di dunia dan mendapati kenikmatan yang tadi diberikan. Itulah di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Yuk kita baca. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada ayatnya? Baik. Ada satu rombongan di antara hamba Allah yang masuk surga lewat surga Aden. Keindahan tamannya. Pelan-pelan ya. Nanti saya berikan rahasianya. Dari di antara kita saja ya.
Kenapa harus dibalas dengan taman yang indah dulu? Ada sekelompok manusia, hamba Allah, itu lelahnya, capeknya, pengorbanannya, pikirannya, tenaganya saat dia di dunia itu dibalas oleh Allah, dihilangkan semua, masuk lewat yang paling indah dulu, lihat taman. Ibu kalau sedang capek, lelah dengan suami, dengan keluarga, akhir pekan, biasanya kemana? Rekreasi kan? Ya kan? Rekreasi itu untuk apa? Melepas penat, melepas lelah. Terkadang kan ada yang olahraga, ke taman, jalan, dan sebagainya. Itu prinsipnya. Jadi ada orang yang penat, capek, lelah saat di dunia, karena punya amal saleh, dan dia berusaha untuk mendapat ridha Allah, cari bekal untuk pulang. Itu ketika pulang, dihilangkan oleh Allah semua penat, lelahnya, baru lihat saja sudah lupa dengan semua capeknya. Saking indahnya. Ya, makanya disebutnya Aden. Dan sering diambil jadi nama-nama kekinian. Ya, ada yang namanya Aden, Eden, kan? Eden Hazard ya, pemain bola itu kan, yang Chelsea kalau nggak salah pindah ya, sekarang di Arab betul. Saya nggak pernah nonton Bu, tapi saya hafal. Ya. Masuk lewat situ, perhatikan kalimatnya. Wa man salaha min abaihim. Tapi Allah tidak menghendaki dia masuk sendirian. Gandeng ayah ibumu yang saleh. Pelan-pelan ya. Wa azwajihim, gandeng pasanganmu yang saat di dunia itu kompak menyiapkan itu. Ini poinnya. Wa dzurriyyatihim, dan keluarga keturunan besar mereka di belakang. Ikut semua. Plus dzurriyyah itu bisa diartikan keturunan sampai dengan ke bawah, bisa nanti cabangnya yang teman-teman kumpul tadi itu. Belum selesai. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan diperintahkan malaikat itu berbaris di setiap pintu surga menyambut rombongan parade ini masuk. Lalu mereka mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Tidak semua bisa masuk lewat sini. Dan tidak semua hamba Allah bisa melalui jalur ini yang disambut semua malaikat. Karena Anda bisa masuk sini, sabar saat beramal soleh di dunia. Fani'ma uqbad dar, sekarang nggak ada lelah lagi, nggak ada capek lagi. Silahkan nikmati satu tempat yang tidak pernah dijamah oleh makhluk manapun.